Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Pagi ini kita mau sharing mengenai cara mengoperasikan mesin roasting. Nah, terutama buat teman-teman yang baru mulai belajar sedikit-sedikit belajar mengenai mesin roasting ya. Nah, hal pertama yang teman-teman harus lakukan adalah ini saya jelaskan secara detail berdasarkan pengalaman ya. Nah, cara pertama yaitu ini ada mesin, teman-teman, ya. Ini ada mesin. Yang pertama kita colok dulu ini colokannya ke sini. Ya. Oke, udah paham ya? Sampai di sini sudah paham. Kemudian kita cek ini indikatornya ada gas dan ada beberapa indikator lainnya untuk mengoperasikan. Nah, setelah dicolok colokannya, ini ada tombol powernya di sini. Kita putar. Nah, biasanya kalau di mesin lain mungkin tinggal tekan aja ya. Kalau yang ini untuk lampu nih. Nah, untuk lampu kalau ini ditekan nanti lampu ini. Ya. Oke, kita mulai. Kita putar tombol powernya. Putar seperti ini. Kemudian ini akan hidup. Langkah selanjutnya adalah kita tekan RPM. RPM itu putaran drum ya. Jadi tombol saklarnya di sini. Kita tekan dulu. Oke, kemudian kita putar ini. Kita mau seberapa cepat perputarannya. Nah, biasanya saya gunakan di 60 rpm teman-teman. Nah, kalau ini ya, ini udah jelas ya. Ini udah berputar, tombol power, kemudian ini perputaran. Nah, yang ini udah pasti udah jelas ya perputaran untuk ini. Nah, jadi udah dua tombol, teman-teman udah paham yang ini, kemudian yang ini. Nah, selanjutnya apa, teman-teman? Kita hidupkan airflow. Airflow yang ini, teman-teman. Nah, setelah dihidupkan airflow, di sini ada tombol airflow juga. Kita tekan supaya dia hidup. Oke, airflow udah berfungsi dengan baik, teman-teman. Airflow sudah hidup. Kemudian, nah, baru yang sisa 3 lagi ya, yang belum paham ya. 1, 2, 3. Kalau ini hanya untuk indikator aja teman-teman. Ini indikator dari suhunya, suhu drum dan suhu bijinya. Nah, kemudian kita mau hidupkan api nih ceritanya. Kita putar dulu gasnya. Oke. Kita putar gasnya teman-teman. Sampai bunyi cus gitu ya. Nah, saat kita putar gas, kemudian pada selang ini ke sini dia. Ya, ini kita putar juga. Ini kita putar juga, teman-teman. Sampai ini di angka 0,2 ya. Kita putar ke kiri juga. Nah, kalau dia kurang naik, berarti kita harus putar lagi di sininya. Nah, ini kan kurang naik. Saya putar nih di sini, tuh naik sendiri dia karena udah hidup. Nah, begini teman-teman. Oke, setelah ini diputar, kita tekan tombol ignition sebagai untuk menghidupkan apinya teman-teman. Nah, kita tekan begini dia. Oke, sekarang api sudah hidup. Ya, ini cara menghidupkan mesin roasting secara detail teman-teman. Nah, posisi ini harus tertutup. Posisinya tertutup, ini harus dibuka di nomor 1 teman-teman, supaya ada sedikit pernapasan untuk drumnya ya. Oke, sampai di sini teman-teman udah jelas. Apabila ada yang belum jelas, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Nah, ini kan udah hidup nih, jadi kita proses biji kopinya dulu selagi tunggu ini panas. Nah, ini drumnya harus di suhu 180 derajat kalau saya pribadi teman-teman ya. Nah, teman-teman bebas, boleh di 200 derajat, boleh di 190 derajat gitu suhu drumnya. Untuk apa kita
menunggu suhu drum sampai 180 derajat. Nah, yang pertama supaya drumnya panas secara optimal ya. Jadi bisa, memang sebenarnya ada teorinya sih kenapa harus itu segitu minimal, supaya nanti ketika bijinya masuk untuk turning pointnya itu di atas 70 derajat teman-teman. Nah oke, sekarang kita siapkan kopinya teman-teman. Siapkan kopi karena ini kapasitas mesin 2,5 kg dengan maksimal, kalau saya pribadi maksimal 3 kg teman-teman, masih oke. Oke, setelah ini kita siapkan, kita masukkan ke sini. Masukkan kopinya teman-teman. Setelah kopi masuk ke dalam mesin, kita tinggal tunggu suhunya, suhu yang sebelah kanan ya, ini dia ya. Kita tunggu suhu drumnya di 180 derajat, baru kita keluarkan kopi. Kita buka katup penutup ini supaya kopi yang ada di atas ini turun memasuki drum, teman-teman. Ya. Sekali lagi saya jelaskan dengan pelan-pelan. Jika ada yang kurang jelas, silakan tinggalkan komentar Anda di kolom komentar teman-teman. Nanti akan saya jelaskan di video-video selanjutnya. Oke ya, tinggal kita tunggu nih teman-teman. Ya, asik juga nih sambil ngerosting sambil belajar teman-teman. Nah, yang ini tadi fungsinya untuk lampu. Kalau kita tekan ini bisa hidup. Ya, yang ini untuk checker, bisa ngecek. Ini adalah pembeban. Nah, airflow tadi disedot uap panasnya dan kulit arinya dengan aluminium ducting tersebut. Oke, sudah 145 derajat ya. Kita tunggu sampai 180 teman-teman. Oke teman-teman, selagi kita menunggu drumnya panas di suhu 180 derajat, saya pengen jelasin yang sisi bagian sini teman-teman. Nah ini untuk kulit arinya keluar melalui ini ya. Nanti ini sorry belum saya buang tadi bekas roasting sebelumnya teman-teman. Nah ini kulit ari di sini, ini untuk kontrol kompornya. Ini untuk kulit ari juga teman-teman ya. Nah ini untuk pendingin teman-teman. Jadi kalau misalkan kopi sudah disangrai, kemudian sudah pas dengan level roast yang teman-teman inginkan. Nah, di sini adalah tempat untuk pembuangan kulit ari juga dengan peralatan kipas pendinginnya. Letaknya ada di dalam ini, teman-teman. Oke, sedikit lagi. Nah, kalau di sini ini masih 165, teman-teman. 165 derajat. Jadi kita melihat yang thermodrum. Indikator yang kita lihat adalah thermodrum. Kenapa begitu? Karena bijinya ini, termobinnya belum bisa kita lihat karena bijinya masih di atas. Masih di atas ini, belum masuk ke dalam drum. Kalau misalkan udah bijinya ini udah masuk ke dalam drum, baru kita bisa melihat indikator dari termobin atau suhu biji kopinya, teman-teman. Oke teman-teman sekalian, silakan perhatikan suhu drum sudah menunjukkan pada suhu 180 derajat Celcius. Sebentar lagi kita udah bisa memasukkan biji kopi ke dalam drum untuk diproses ya teman-teman. Seperti ini.
Oke teman-teman, sangat mengasihkan ya, sangat indah dan sangat populer. Sampai di sini dulu video kali ini teman-teman. Kali ini kita fokus di cara mengoperasikan pertama atau menghidupkan mesin roasting secara detail. Kemudian apabila ada pertanyaan seputaran mesin atau menghidupkan mesin dan indikator lainnya, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa share, komen, dan subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan dengan tata cara merosting kopi. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.